Josie Family. Shalom Josie Family. Apa kabar kalian hari ini? Kalau Cileoni gimana kabarnya? Aku baik-baik aja dong. Kalau kamu gimana kabarnya? Baik juga dong. Wah, bagus dong kalau gitu. Oh iya teman-teman, kalian inget gak kita ada di series apa bulan ini? Series apa ya? Bagi kalian yang tahu kita lagi di series apa, kalian bisa komen di live chat bawah ini. Betul banget. Kalau enggak kita kasih tahu aja kali ya Sonya. Boleh. Kita ada di series Respect. Ya, hari ini kita lagi ada di series Respect, teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, jangan lupa akan 3 hal penting ini ya. Yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik untuk beribadah. Yang kedua, stay fokus dan jangan multitasking ya. Yang ketiga, be aktif dan jangan lupa untuk meresponi ibadah online hari ini. Betul banget. Selamat beribadah teman-teman semuanya. Selamat beribadah. Shalom Josie Family. Saat ini kita sama-sama mau memuji Tuhan, amin. Sebab Tuhan layak dipuji. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut, yes, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Aku kan bangkit. Ini deklarasi iman kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami akan bangkit setiap generasi muda menyembah-Mu, memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Yes, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Aku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut, yes, semua lidah mengaku
Mari kita bawa hati yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini ya Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh datang Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan yang lihat setiap hati kami ya Tuhan. Kami kangen akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada, tidak terbatas Tuhan ruangan ya Tuhan. Kami yakin Tuhan hadirat-Mu tetap ada Tuhan di setiap rumah kami ya Tuhan. Bahkan setiap hati kami ya Tuhan, Kau gak pernah ninggalin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita ulangin lagu dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari bawa hatimu yang terbaik. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
kasih ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Seringkali Tuhan mungkin kami merasa kami gak mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang mampu Tuhan. Kami tahu siapa Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Maka itu Tuhan, kami mau semangat dalam hidup ini. Kami mau belajar menghormati Engkau lebih lagi. Kami mau belajar menghargai hadirat Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bisa rasakan Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau teramat manis ya Tuhan. Hadirat-Mu indah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu sebab Kau layak Tuhan. Engkau layak untuk disembah, Kau idola kami Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Kami panggil namamu Tuhan. Kami datang Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu.
setiap segala tenaga kesehatan. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan berkati dengan berlimpah ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka agar mereka mampu Tuhan untuk menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan. Sekalipun Tuhan keadaan lagi gak enak Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk selalu kami mencari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh selalu hormat. Ajar kami untuk kami boleh selalu menghargai hadirat Tuhan. Ajarin kami Tuhan bagaimana caranya kami hormat kepada Tuhan kami ya Tuhan. Ajarin Tuhan bukan hanya kepada Tuhan juga. Kami mau belajar menghormati orang tua kami, orang tua yang Tuhan titipkan. Kami mau belajar menghormati dosen kami mau belajar menghormati guru kami, bos kami ya Tuhan, bahkan teman-teman kami Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Berkati studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Selalu buat senantiasa berhasil. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh merasakan Engkau, yang boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom GOC, halo teman-teman semua. Wow, apa kabar nih teman-teman semua? Saya sangat bersuka cita, senang banget bisa hadir ya di online service hari ini. Nah, saya berterima kasih buat kehormatan yang diberikan buat saya untuk bisa berbagi firman Tuhan hari ini. Tapi pertama-tama izinkan saya untuk memberikan apresiasi nih buat semua teman-teman yang memproduksi online service ini dengan setia, dan juga buat teman-teman yang terus nonton online service ini dengan konsisten ya setiap minggunya. Dan saya percaya setiap kita pasti dapat sesuatu hal. Yang setuju katakan amin. Karena saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti bisa bekerja dan kuasanya itu nggak terbatas ya, waktu dan ruang. Nah, so siapa yang hari ini siap belajar sesuatu? Nah, kalau kamu orangnya, yuk sekarang ambil catatan, ambil pulpen untuk nyatet ya, dan coba cari tempat duduk yang terbaik sehingga kita bisa fokus mendengarkan isi hati Tuhan. Dan bulan ini kita semua sedang belajar mengenai respect. Nah, respect itu sangat berkaitan erat dengan rasa hormat. Sekali lagi saya ulang, respect itu sangat berkaitan erat dengan rasa hormat. Siapa di sini yang mau dihormati? Nah, aku percaya kita semua pasti mau dihormati kan? Kalau bicara tentang rasa hormat, itu selalu ada dua sisi teman-teman. Ya, tidak hanya mau dihormati, tapi kita juga harus belajar untuk menghormati. Nah, so tema khotbah saya hari ini adalah menghormati dan dihormati. Tapi sebelum lebih lanjut, yuk mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau setiap kami Tuhan bersama-sama bisa kumpul bersama untuk online service, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan bisa bekerja. Tuhan, kasih-Mu menjamah kami, kasih-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu Tuhan yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami jadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Berkati hamba ini Tuhan, yang mau menyiapkan isi hati-Mu, dan berikan kami hikmat setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan segala pujian, hormat, dan syukur hanya buat Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin, amin, amin. Nah, sekarang kita mau belajar tentang dihormati dan menghormati setahap demi setahap. Yang pertama ya, yuk coba mulai nyatet nih ya. Yang pertama itu adalah dihormati dan menghormati karena perintah Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, dihormati dan menghormati karena perintah Tuhan. Mari sama-sama kita buka yuk Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16 ya. Sama-sama kita baca yang berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah teman-teman,
Dari kecil kita waktu sekolah minggu kita udah dengar firman ini berulang-ulang kali ya. Mungkin udah lebih dari 10 kali ya. Kita udah terbiasa. Karena ini adalah salah satu perintah Allah yang wajib harus kudu kita lakukan. Siapapun orang tuamu, apapun background orang tua kita ya, kita harus belajar untuk menghormati mereka. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan, titik. Ya, karena itu perintah Tuhan, so kita harus lakukan. Ya, karena itu mandat dari Tuhan, kita harus lakukan. Nah, nanti pada waktunya, waktu kita menjadi orang tua pun pasti kita dihormati oleh anak-anak kita. Ya tentunya ya kita harus mendidik mereka, anak kita sesuai dengan firman Tuhan juga gitu. Jadi mendapatkan kehormatan ya dari seorang anak dan menghormati ya orang tua itu adalah sebuah keharusan. Nah, saya diajarkan juga tidak hanya menghormati orang tua aja, teman-teman, tapi juga menghormati orang yang lebih tua daripada saya. Nah, sebagai contoh nih, kalau waktu kita lagi makan ya, lagi makan bareng-bareng gitu ya, ada orang yang lebih tua daripada saya, teman-teman, ya saya terbiasa untuk manggil mereka terlebih dahulu. Contohnya, om, tante, makan gitu ya, oma, opa, makan gitu, dan sebagainya, siapapun orang itu. Bahkan sampai hari ini pun kalau saya makan dengan orang tua saya, papi mami saya, ataupun mertua saya gitu ya, saya pasti panggil mereka terlebih dahulu. Nah, itu adalah wujud rasa hormat saya kepada mereka. Nah, waktu saya datang ke rumah oma saya, ya, saya selalu panggil, nggak langsung nonong aja gitu loh, pasti manggil dulu. Nah, contohnya juga apa? Waktu kayak saya pulang ke rumah, ya, ada papa mama atau ada mertua, saya pasti akan panggil mereka, gitu ya, Pak, nih, ya, pulang, ya, sapa mereka dan sebagainya. Saya melakukan itu semua karena apa? Karena saya respect dan menghormati mereka, orang-orang yang lebih tua daripada saya, teman-teman. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12 berkata, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Nah, selain orang tua, kita juga diminta Tuhan untuk menghormati pemimpin atau atasan kita. Nah, menghormati atasan di kantor ya, dan juga bisa menghormati guru di sekolah, menghormati gembala di gereja teman-teman semua, ya, kalau di Sunter, Pak Paul, ya, menghormati pembina kalian, menghormati pemimpin atau kakak rohani kalian, itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, tapi Kak, pertanyaannya, kalau saya bukan pemimpin dan juga saya belum jadi orang tua, berarti saya nggak dihormati dong. Ya kan? Itu pertanyaannya kan? Karena tadi kita baik belajar tentang bagaimana kita harus menghormati orang tua, kita harus menghormati pemimpin kita. Nah, sekarang kita ini gimana kalau kita belum jadi orang tua dan belum jadi pemimpin? Nah, maka dari itu yang kedua yang kita mau belajar adalah menghormati karena layak dihormati. Sekali lagi, menghormati karena layak dihormati. Kalau tadi yang pertama, ya tadi untuk kita belajar pertama ya teman-teman, dihormati dan menghormati adalah perintah Tuhan. Emang harus kudu gitu loh, menghormati. Ya, apapun kondisinya teman-teman, menghormati orang tua, menghormati pemimpin. Kalau yang kedua ini adalah menghormati karena memang layak dihormati. Nah, banyak orang mau dihormati tapi perilakunya tidak layak untuk dihormati, teman-teman. Perilakunya jauh dari namanya perilaku yang hormat, teman-teman. Ya, kita coba yuk buka firman Tuhan yang kedua, teman-teman, dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, ya. Begini bunyinya, teman-teman. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, ya, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, firman ini mengajarkan bahwa walaupun kita muda, bukan berarti kita bisa direndahkan atau tidak bisa dihormati, teman-teman. Ya, artinya dihormati bukan berbicara tentang berapa usiamu, teman-teman, umur berapa, jabatannya apa, ya, status sosialnya gimana hari ini, teman-teman. Nah, rasa hormat itu nggak tergantung dengan keadaan itu, teman-teman. Ya. Tetapi kita bisa dihormati oleh orang lain karena sikap kita yang menjadi teladan, firman katakan.
Walaupun kita muda, tapi kita menjadi teladan, kita nggak direndahkan teman-teman, gitu ya. Kita bisa dihormati. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, teman-teman? Apakah sikap kita bisa menjadi teladan bagi orang lain sehingga kita nggak direndahkan, sehingga kita dihormati, dan kita di-respect oleh orang lain? Nah contohnya teman-teman, saya di sekolah, kita ini menjadi teladan atau malah jadi troublemaker atau pembuat masalah? Coba yuk cross check. Nah, di kantor misalnya, kita menjadi karyawan yang teladan atau karyawan yang malah mendapatkan predikat yang nggak baik. Nah, firman mengatakan kalau kita nggak mau direndahin, kita harus menjadi teladan dalam perkataanmu. Yuk, kata-kata kita apa yang kita keluarkan jadi teladan nggak? Dalam tingkah laku kita, teman-teman. Ya, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, ya, setia nggak kita? Dan dalam kesucianmu. Artinya, bagaimana kita menjaga kekudusan. Nah, kalau kita mau dihormati, kita harus bisa punya perilaku yang baik, ya, jadi contoh dan teladan, teman-teman, dimanapun kita berada, mau di sekolah, mau di kantor, ya. Ya, contoh kalau di kantor, ya kita kerja dengan jujur, teman-teman. Ya, perkataannya bisa dipegang, punya integritas, gitu ya. Tingkah lakunya baik, nggak curang. Maka kita pasti akan dihormati, maka kita pasti akan mendapatkan kehormatan, maka kita nggak direndahkan, teman-teman. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Wow, ya. Nah, dan yang ketiga teman-teman, ya tadi udah poin kedua, dan sini poin yang ketiga. Yang ketiga adalah menghormati untuk dihormati, teman-teman. Kalau yang kedua tadi dihormati karena memang ya kita layak untuk mendapatkan hormat, teman-teman. Kalau yang ketiga menghormati untuk dihormati. Dalam Matius pasal ke-7 ayat 12 berkata gini, teman-teman, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman, ini arti bagus banget, teman-teman, ya. Bahwa setiap kita, teman-teman, kalau mau dihormati, maka hormatilah orang lain terlebih dahulu. Banyak orang yang mau dihormati, tapi sulit banget untuk memberikan hormat terlebih dahulu, teman-teman. Lebih mudah, ya, kita ini menerima hormat dibandingkan memberikan hormat, teman-teman. Gampang kan untuk kita mau terima hormat, ya kita pasti terima. Tapi untuk memberikan hormat, itu nggak mudah, teman-teman. Apalagi memberikan hormat kepada orang yang mungkin di bawah kita. Nah, sebagai contoh, kita punya ART, ya, asisten rumah tangga, ya, orang yang banyak bantu kita di rumah. Bukan berarti karena mereka pendidikannya atau status sosialnya berbeda dengan kita, teman-teman, ya, sehingga kita nggak bisa respect sama mereka, ya, kita nggak bisa hormat sama mereka. Kita harus bisa menghormati mereka dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, kalau kita minta sesuatu, ya, awal dengan kata tolong. It's so simple, teman-teman. Ya, waktu kita butuh bantuan, ya, kita gunakan kata tolong. It's so simple. Dan kalau sudah dibantuin, ya, sudah ditolongi, ucapin kata terima kasih. Dua kata ini aja sudah bisa menggambarkan bahwa kita respect, kita menghormati orang yang menolong kita, yang membantu kita, teman-teman. Ya, itu hal yang sangat sederhana, tapi itu adalah wujud kita respect dan menghormati orang lain. Guys, perhatikan kata-kata ini, kalimat ini. Treat others the way you want to be treated. Ya, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ini mau diperlakukan. Hukum tabur tuai itu, teman-teman, ya, selalu berlaku dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai, teman-teman. Kalau engkau menabur kehormatan, teman-teman, kalau engkau menghormati orang lain terlebih dahulu, maka engkau akan dihormati. Ya, makanya yuk kita belajar untuk menghormati orang lain kalau kita juga mau dihormati. Siapa yang sampai sini mengerti boleh katakan amin. Oke. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, untuk menghormati itu ya nggak mudah, teman-teman, maka butuh namanya kerendahan hati. Ya. Amsal pasal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
Ya, sekali lagi saya ulang ya bagian akhirnya. Yang dikatakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita bisa dihormati ya. Kita bisa mendapatkan kehormatan ya, atau kita bisa menghormati orang lain kalau kita punya sikap yang rendah hati. Ya, garis bawahi kata rendah hati. Menghormati sekali lagi orang lain ya, yang kehidupannya di atas kita atau lebih baik daripada kita itu mudah, teman-teman. Bagaimana dengan menghormati orang yang kehidupannya mungkin ada di bawah kita? Gak mudah kan, teman-teman? Makanya dibutuhkan kerendahan hati setiap kita untuk bisa menghormati semua orang dengan background apapun. Ya, baik lagi, mau umur atau usia, tua atau muda, status sosial apapun, ya, kita nggak beda-bedakan. Kita bisa menghormati mereka, teman-teman. Makanya kita butuh namanya kerendahan hati, teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman kita semua belajar hari ini bahwa kerendahan hati itu ya sangat penting mendahului namanya kehormatan. Nah, untuk akhir dari firman ini teman-teman, aku mau ulangi lagi ya. Yang pertama, dihormati dan menghormati karena itu adalah perintah Tuhan. Ya. Jadi kita menghormati orang tua kita karena itu perintah Tuhan. Kita menghormati pemimpin kita, yaitu karena itu ada perintah Tuhan. Titik. Ya harus, ya wajib, kudu. Gitu. Yang kedua, menghormati karena memang layak dihormati. Ya, sikap kita, perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita adalah tingkah laku yang terhormat untuk menjadi teladan bagi sekitar kita. Kita dihormati karena kita layak dihormati. Karena kita jadi teladan, teman-teman. Ya, bukan karena jabatan, bukan karena status sosial kita lebih baik daripada orang lain sehingga orang lain menghormati kita. Tapi enggak, karena kita jadi teladan, teman-teman, di sekolah, di kantor, lewat perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, ada semua hal yang terhormat, teman-teman. Teman-teman perhatikan baik-baik. Uang ya bisa hilang, kekayaan bisa hilang, teman-teman, gitu ya. Jabatan bisa bergeser, teman-teman. Tapi karakter ya atau nilai-nilai kehidupan gitu ya, atau value-value kehidupan itu yang akan menjadi dasar kita untuk kita tetap menjadi orang terhormat. Sekalipun contohnya ya, kita sudah tidak menjabat lagi gitu ya dalam satu posisi yang tinggi, teman-teman ya. Karena mungkin kita harus berpindah, tapi orang tetap bisa menghormati kita karena kita layak dihormati. Yang ketiga, ya tadi ya, menghormati untuk dihormati. Ya, tabur tuah ya teman-teman. Ingat kata-kata yang tadi, teman-teman. Treat others the way you want to be treated. Ya, catat itu baik-baik, teman-teman. Ya, kita harus treat others, ya, kita harus treat others the way you want to be treated. Dan yang terakhir, ya, dan untuk kita bisa menghormati orang lain dibutuhkan namanya kerendahan hati. Amin. Semoga ini semua bisa memberkati teman-teman semua. Dan yuk, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Hari kami belajar Tuhan untuk kami sama-sama bisa menghormati orang lain dan hidup kami juga dihormati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami harus menghormati orang yang lebih tua daripada kami, orang tua kami, pemimpin kami. Dan kami belajar juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan layak dihormati karena kami jadi teladan dalam tingkah laku kami, ucapan kami Tuhan, ucapan yang terhormat, tingkah laku yang terhormat. Dan kami juga belajar Tuhan bahwa hukum tabur tuah itu berlaku Tuhan. Ya, kami menghormati karena kami tahu Tuhan dengan waktu kita menghormati orang lain, kami pun juga akan dihormati. Kami tahu juga dalam belajar bahwa untuk menghormati orang lain, kami butuh namanya kerendahan hati. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan penuh dengan kehormatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan setelah kami akan berpisah Tuhan, Tuhan yang sertai setiap kami, Tuhan yang jaga setiap kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, bila kami mau terima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari sama-sama yuk teman-teman semua kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saat ini terimalah damai sejahtera
sukacita, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai hidup setiap kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang sudah terima berkat dengan iman, katakan amin. Stay safe teman-teman semua dan stay healthy. God bless you teman-teman semua dan ya sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Wah, sangat terberkati banget ya pesan Tuhan hari ini. Untuk Ko Jeffrey, terima kasih atas pelayanannya. Thank you so much Ko Jeffrey. Oh iya teman-teman, sebelum ibadah hari ini berakhir, simak dulu yuk beberapa pengumuman berikut ini. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, kalian bisa banget nih join di Kul kita. Kul kita diadakan setiap hari Jumat. Yang kedua, minggu depan seperti biasa ada GOC Online Service jam 10.15 premier di YouTube GOC Teens. Bagi teman-teman yang ingin memberi, kalian bisa banget nih memberi dengan cara scan barcode yang ada di sini. Sekian pengumuman dari kami. Stay healthy and stay safe ya GOC Family. Happy Sunday, see you and God bless you! God bless you, dadah!